Menurut saya, kesan yang paling berkesan di Masaga itu ada dua. Yang pertama itu pembelajarannya dari kelas awal sampai kelas homis. Lalu yang kedua itu ketika kita kelas homis. Ketika kelas homis itu berkesan sekali karena kebersamaannya. Kemudian ada soan-soan ke asatid yang dulu pernah mengajar kita dari kelas awal sampai kelas homis. Nah itu kita bisa mereview kembali, jadi terasa sangat berkesan. Tantangan terbesar di Masaga itu ketika kita seharian penuh itu harus kuliah, kemudian malamnya kita harus tetap hadir untuk mengaji. Nah itu mungkin semua orang merasakan rasa capeknya, tapi ya mau gimana lagi karena kita mondok ya kita harus belajar. Satu kalimat, kalian harus merasakan jadi kelas homis. Karena memang banyak sekali cerita yang di kelas homis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk kesannya, syukron kasiron, ahsanal jaza ilaikum. Terima kasih banyak atas pembelajaran yang sudah diberikan. Terima kasih yang selalu membagi ilmunya yang asatid dan usadat punya. Lalu untuk pesannya, tolong jangan lelah untuk mengingatkan kami para santri untuk belajar, karena nantinya kita pasti akan merindukan momen-momen belajar di kelas itu. Rasanya tentu seru dan menjadikan kita semakin tertantang. Dari rasa itu, kita menjadi punya ketertarikan untuk belajar kitab dan juga menghafal Nadhom Alfiyah maupun Imriti, serta tertarik untuk belajar Nadhom Alfiyah ataupun Imriti tersebut. Kesannya tentunya senang bisa menjadi khotimat pertama Alfiyah di Madrasah Salafiyah 3 dan juga menjadi awal dari perjuangan-perjuangan untuk menghafalkan Alfiyah di Madrasah Salafiyah 3. Karena menghafal Alfiyah bukanlah suatu hal yang mudah dan juga hal yang sulit. Dan pesannya untuk teman-teman yang masih berproses dalam menghafal dan belajar Alfiyah di Madrasah Salafiyah 3, yaitu semoga dengan adanya khataman pertama ini, teman-teman bisa termotivasi untuk lebih semangat dalam menghafal dan juga memahami Alfiyah Ibnu Malik. Berkomitmen dalam mengatur waktu antara mengerjakan tugas kuliah, mengerjakan tugas akhir madrasah, menghafal Nadhom Alfiyah, serta murojaah agar semuanya berjalan walaupun secara perlahan-lahan dan terus berusaha untuk menyelesaikannya secara bertahap. Alhamdulillah setelah saya berhasil menyelesaikan seluruh bait Nazom Imriti, tentunya perasaannya senang, haru, dan juga syukur yang mendalam karena masih diberi kesempatan dalam menghafalkan bait-bait ilmu nahwu yang ada di Nazom Imriti. Dalam menghafal Nadhom Imriti, tantangan yang saya hadapi itu adalah membagi waktu antara kuliah dan juga hafalan, karena terkadang memang semangat yang naik turun dan juga rasa lelah dan jenuh yang datang secara tiba-tiba. Tapi dari situ saya juga belajar untuk terus berkomitmen agar bisa menyelesaikan hafalan hingga akhir. Tips dariku, yang pertama itu adalah niat mencari ilmu karena Allah. Yang kedua juga konsisten, karena konsisten itu penting, jadi luangkan waktu meskipun itu sedikit. Dan yang terakhir itu setiap kita menambah bait, jangan lupa untuk mengulang-ulang bait yang sebelumnya supaya tidak lupa.
Kesan yang paling melekat itu adalah, karena betapa setiap baitnya itu mengandung makna yang dalam, yang membuat saya kagum kepada ilmu nahwu dan juga, perjuangan menghafal bersama teman-teman yang menjadi momen yang berharga buat saya. Pesannya saya sampaikan kepada seluruh asatidz dan asatidzah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing dan mengajari kami dengan penuh dengan kesabaran. Juga kepada teman-teman seperjuangan yang saling support, menyemangati. Semoga ilmu kali ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amazing. Karena tiada hari tanpa mengaji.